Ya, welcome back on Samsung Tech Channel, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan lagi serial logika matematika kita. Sekarang kita akan kenalan dengan apa itu proposisi. Ya. Jadi proposisi ini adalah sebuah pernyataan atau gue bilang apa ya, kalimat utuh gitu ya. Kalimat utuh itu at least ada subjek dan ada predikat gitu ya, SP kalau di Indonesia gitu. Oke, yang dapat atau memiliki nilai benar atau salah. Oke, contoh misalkan Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Nah, teman-teman bisa nilai ya, apakah pernyataan gue ini benar atau salah. Ya dong, benar atau salah. Maka pernyataan gue ini, gitu ya, kalimat utuh ini, itu adalah proposisi, teman-teman. Ya, yang punya nilai kebenaran, benar atau salah nih pernyataan gue. Gitu ya. Nah, silahkan dibuka datanya gitu ya. Oh, ternyata Indonesia ini letak geografisnya di koordinat sekian sampai sekian. Terus Asia Tenggara koordinatnya mulai dari sekian sampai sekian. Nah, masuk nggak nih koordinat Indonesia gitu ya? Oh, ternyata masuk. Kalau masuk berarti pernyataan gue benar gitu. Oke, maka ini adalah proposisi. Oke, jadi pernyataan yang bisa kita nilai dengan benar atau salah. Nah, bagaimana dengan kalimat yang bukan proposisi, teman-teman? Contohnya adalah kalimat perintah. Ya, misalkan tutup pintu. Nah, ya, kita nggak bisa nilai nih benar atau salah. Paham ya maksudnya? Jadi salah satunya kalimat perintah. Yang kedua adalah kalimat tanya, teman-teman. Nah, kalau kita nanya misalkan siapa namamu? Nah, kalimat pertanyaan juga nggak bisa kita nilai gitu ya, benar atau salahnya. Ya, paham ya? Jadi dari sekian banyak cara kita merangkai kalimat, nah ada yang bisa dikategorikan sebagai proposisi, di mana kita bisa nilai pernyataannya dengan benar atau salah, tentunya dengan membaca data atau literasi atau bukti-bukti gitu ya. Baru kita bisa judge bahwa oke, pernyataannya benar atau salah gitu. Terus ada juga kalimat yang bukan proposisi, yaitu yang nggak bisa kita nilai benar atau salahnya. Contohnya adalah kalimat perintah ya, dan kalimat bertanya. Siapa nama? Ini kita nggak bisa nilai nih benar atau salah. Nah, nanti proposisi ini akan digabung-gabungkan gitu ya, gue bilang apa ya, ada suatu hubungan gitu ya, ada konjugasi, ada disjungsi, ada implikasi gitu ya. Nanti kita coba telaah gimana cara mencari tabel kebenaran dari proposisi-proposisi yang nanti kita susun. Nah, termasuk di dalamnya proposisi-proposisi atau ekspresi matematika gitu ya. Misalkan 7 lebih dari 2 misalkan. Nah, ini adalah proposisi juga, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa nilai ini benar atau salah nih. 7 lebih dari 2 benar atau salah? Benar, ya kan? True kan? Benar. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau bentukannya kalimat gitu ya, ya tetap kita bisa ukur juga gitu ya. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Jadi kita buktikan nih, oke, gimana cara membuktikannya? Oh, kita coba cek nih, apakah range dari koordinat di Indonesia itu ada di dalam range koordinat Asia Tenggara atau enggak gitu ya, kurang lebih gitu pembuktiannya. Ini juga sama, apakah 7 lebih besar daripada 2? Ya betul gitu ya, karena kalau based on garis bilangan gitu ya, sini titik nolnya gitu, 1, 2, bla 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 sampai 7 ya. Ke kanan itu kita punya definisi gitu ya, bahwa kanan itu semakin besar ya dong, karena 7 ada di sebelah lebih kanan gitu ya, lebih kanan daripada 2, berarti 7 memang lebih besar daripada 2 gitu. Maka ini bernilai benar, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti pernyataannya proposisinya nggak melulu bentukannya kalimat seperti ini gitu ya. Bisa jadi ekspresi matematika gitu ya, atau nilai evaluasi dari operasi matematika gitu ya. Apakah 7 lebih besar daripada 2 gitu ya. Misalkan gue bikin lagi, misalkan X sama dengan 10. Oke, ini statement biasa gitu ya. Kita nggak bisa nilai kebenarannya, kita nggak bisa menilai benar atau salahnya gitu. Ini seperti kalimat perintah gitu ya. Jadi, woi, assign dong X sama dengan 10 gitu ya. Kita belum bisa cari tahu kebenarannya. Ternyata apakah X lebih besar dari sama dengan 20? Ya, karena X itu adalah 10, ya enggak gitu ya. Ini bernilai salah gitu ya, atau false kalau di pakai bahasa Inggris gitu ya. Paham ya? Jadi yang ingin gue tekankan,
Jadi nanti proposisi itu nggak melulu soal kalimat seperti ini. Jadi ekspresi matematika pun, persamaan matematika pun atau pertidaksamaan matematika pun bisa kita anggap sebagai proposisi. Intinya bisa kita nilai benar atau salah. Paham ya?